Halo, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, hari ini adalah episode ke-66. Ya, Senin, Rabu, Jumat Live, episode ke-66. Judulnya adalah Managing Conflict, hari Rabu, 2 September 2020. Kita akan mulai 19.30 sampai sebetulnya practically 20.30. Mari kita mulai ya. Saya itu suka sejarah atau hal-hal yang terkait dengan sejarah. Tapi tentu saja sejarah yang benar. Kenapa orang suka sejarah? Ya, banyak orang berpikir, sejarah itu kan tinggal googling selesai. No. Di dalam sejarah bukan cuma sekedar informasi. Di dalam sejarah ada yang namanya kenapa itu bisa terjadi. Ya, terjadinya apa aja. Jadi mengapa itu akan membawa kita ke dalam situasi. Kalau terjadi sesuatu itu pasti ada penyebabnya, dan kalau kita tahu penyebabnya kita jadi tahu pola-polanya. Kalau kita tahu pola-polanya, kalau baik bisa diulang, kalau jelek bisa dihilangkan, kan gitu, diantisipasi. Nah, terkait dengan sejarah ini ya, oleh karena itu biasanya saya suka nonton film-film sejarah, saya suka baca hal-hal yang terkait dengan sejarah, ya, ada link-link yang terkait dengan histori, ya, karena kita banyak belajar dari sejarah, ya. Nah, coba ini waktu itu saya sempat research tentang The Almanac of World History, ya, apa namanya, ini buku sejarah ya. Ini yang sekedar contoh. Terbit tahun 2003, ditulis oleh si Pat Daniel sama Stephen Hislop. Ya, buku ini mencakup semua sejarah dunia di masa-masa besar dan peristiwa-peristiwa monumental, naik turunnya budaya, nama, tanggal, statistik, serta cerita yang berlimpah katanya. Kalau di Indonesia itu ada bukunya yang saya suka baca, bukunya Pak PK Oyong. PK Oyong adalah yang mendirikan Kompas, kelompok Kompas Gramedia. Itu ada tentang sejarah Eropa, perang mana dan sebagainya. Ya, menarik itu. Ya, Oke, saya nggak mau ngomong soal sejarah karena saya mau ngomong konflik. Tapi yang menarik adalah apa? Ada satu kutipan yang mengatakan history, sejarah, is largely the record of conflict. Ya, yang namanya sejarah itu sebetulnya adalah catatan-catatan yang terkait dengan konflik. Sebut siapa yang ada di dalam sejarah? Mungkin pahlawan. Ambil contoh deh, Kartini. Kartini konflik nggak? Coba pikirkan. Konflik. Ya, kenapa bukan konflik? Konflik antara orang yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama, bahwa wanita itu harus di belakang, terus kemudian bahwa dia tidak boleh sekolah, dan dia boleh ini, tidak boleh itu kan? Satu sisi, dan kemudian yang seorang R.A. Kartini yang bicara soal emansipasi. Ini konflik, ya, konflik jelas. Cuma contohnya sederhana. Ya, apalagi kalau Anda bicara soal perang di Monogoro 1825 sampai 1830 gitu ya. Ya pasti konflik. Ya, perang kemerdekaan itu pasti konflik ya. Bahkan Kartini pun adalah konflik. Makanya dia di dalam sejarah. History is largely the record of conflict. Nah, kalau kita melihat bahwa sejarah itu tuh penting. Itu tidak pernah berhenti yang namanya konflik. Terus kemudian berpikir, kita mesti berpikir, mungkin nggak konflik itu dihilangkan? Nah, nanti kita akan bahas, ya. Kita akan bahas. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, baik teman-teman semua. Ada dua pendapat tentang konflik. Yang utama ya, tentu aja pendapat orang banyak banget. Pendapat yang tradisional mengatakan konflik adalah sesuatu yang tidak baik, oleh karena itu harus dihindari. Pendapat pengetahuan mengatakan konflik adalah sesuatu yang tidak baik, oleh karena itu harus dihindari. Sementara pendapat modern mengatakan konflik adalah sesuatu yang pasti ada, dan bila dikelola dengan baik akan diperoleh manfaatnya. Jadi pendapat yang tradisional mengatakan konflik itu suatu hal yang tidak baik, oleh karena itu tidak bisa dihindari. Ya harus dihindari. Nah, sementara pendapat yang kedua adalah modern mengatakan konflik adalah sesuatu yang sudah pasti ada, dan bila dikelola dengan baik akan diperoleh manfaatnya. Oke, Anda pilih yang mana? Tentu saja harusnya memilih yang modern. Ya, bisa nggak konflik itu dihindari? Nggak bisa. Konflik kok dihindari bisa menjadi semacam bom waktu. Oleh karena itu, hari ini pembahasan adalah bagaimana
memanajemeni konflik. Ya, jadi konflik itu bisa dikelola, di-manage dengan baik. Dan kalau bisa dikelola dengan baik, justru akan diperoleh manfaatnya. Siap? Oke, hari ini agak berat ya. Penyebab dari konflik itu apa? Satu, perbedaan kepribadian. Karena kita punya kepribadian yang berbeda, kita berkonflik. Dengan pasangan hidup berkonflik, dengan teman berkonflik, dengan siapa aja, dengan tetangga bisa berkonflik. Ya, bisa karena perbedaan kepribadian. Bisa karena perbedaan nilai-nilai yang dianut. Ya, ini bisa konflik. Ya, seseorang menganut nilai A, seorang lain menganut nilai B, sementara A dan B itu tidak sama atau bertentangan. Atau si A yang menganut A ini berharap orang lain semua menganut A, tidak boleh yang B. Nah, itu nanti ada menimbulkan konflik. Perbedaan sudut pandang. Ya, sudut pandang ada yang jangka pendek, ada jangka menengah, ada yang jangka panjang. Untuk hal yang sama bisa beda-beda perbedaan sikapnya. Dan ada lagi perbedaan tujuan yang dicapai. Ya, ada yang baik, yang pokoknya menang. Ada yang oke, kita mencari sesuatu yang namanya harmoni. Ya, ada yang itu nanti bisa menciptakan konflik yang berbeda-beda. Ya, dan kemudian ada perbedaan peran yang dimainkan, atasan bawahan, ya, orang tua dengan anak, ya, terus kemudian antara rakyat dengan pimpinannya, ya, antara kepala organisasi dengan anak buahnya dan sebagainya. Ini perbedaan peran. Atau antara manajer keuangan dan manajer pemasaran. Bisa nggak berkonflik? Bisa banget. Materi ini itu kita bahas di dalam korporasi-korporasi. Karena apa? Karena ini nanti bisa dikembangkan sampai detail sekali. Ya, bagaimana manajemen konflik antar departemen di dalam organisasi misalnya. Nah, itu nanti kita bikinkan, ya. Terus kenapa lagi perbedaan kebudayaan itu bisa bikin konflik, jelas. Dan kemudian banyak sekali perbedaan-perbedaan lainnya. Mungkin nggak sih kalau ini semua disamakan? Impossible. Oke. Oleh karena impossible, maka the one and the only way is to managing konflik. Baik, teman-teman semua kita kalian. Sebetulnya konflik dasarnya itu cuma 2 dimensi. Ya, dimensi pertama yang disebut dengan assertiveness. Ya, tingkat di mana satu pihak berusaha untuk memuaskan kepentingan dirinya. Asertif, orientasinya kepada diri kita. Ya, asertif. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya maunya begitu, gitu kan. Dan kedua adalah cooperativeness. Tingkat di mana satu pihak berusaha untuk memuaskan kepentingan diri, bukan untuk memuaskan kepentingan dirinya, tapi dia berpikir untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. That's cooperativeness. Ya, ada kerjasama. Kalau ada assertiveness lebih pada dirinya sendiri. Saya rasa oke? Nah, karena ini penting nih. Nanti saya akan membahas tentang asertif, yang asertif sama tidak asertif, yang kooperatif sama yang tidak kooperatif, nanti dikaitkan dengan konfliknya. Siap? Oke, kita mulai ya. Jadi saya di sisi sini bicara soal assertiveness, di sisi sana bicara soal cooperativeness. Yang atas itu namanya asertif, high assertif, yang bawah namanya unassertif, tidak asertif. Yang di sini adalah uncooperative, dan sebelah sisi lagi adalah kooperatif. Coba kita lihat gambarnya dulu. Bagi yang di Instagram, mohon maaf, jadi nggak ada gambarnya. Ya, prinsip dasarnya adalah ada assertiveness satu sisi, dan ada cooperativeness di sisi yang lain. Ya, di mana ada asertif, ada uncooperative sama kooperatif. Nanti kita bahas kombinasinya. Siap, kita bahas kombinasinya. Jadi ingat ya, asertif itu terkait dengan diri sendiri, kooperatif itu terkait dengan bukan dengan dirinya sendiri, bisa dengan orang lain atau kepentingan bersama. Kita lihat, kalau kita itu asertif dan kita itu uncooperative, jadi pokoknya ini, gua nggak mau kerjasama, maka yang terjadi namanya competing. Kalau kita tuh asertif, ya, lebih mikirin diri kita sendiri, lebih berorientasi pada diri sendiri, dan kemudian kita tidak mau kerjasama, maka yang muncul adalah competing, ya, beradu, ya. Nah, itu satu, ya. Nah, kalau kita itu asertif, tetap asertif, tapi mau kooperatif, ya asertif tapi mau kooperatif, ya kolaboratif, kerjasama, kolaborasi. Aku punya prinsipku. Ya, tapi aku mau kerjasama dengan kamu. Aku mau berkolaborasi. Jadi asertif dengan kooperatif keluarnya collaborating. Ya, jadi kalau asertif dengan uncooperatif keluarnya adalah competing. Kalau asertif dengan kooperatif keluarnya adalah collaborating. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat kalau unassertif.
dengan uncooperative, udah nggak terlalu udahlah ya oke lah gitu kan. Tapi saya tetap nggak mau kooperasi, maka keluarnya adalah avoiding, menghindar, ya. Jadi menghindar. Saya nggak mau kerjasama, saya menghindar aja. Avoiding, ya. Unassertive sama uncooperative keluarnya kombinasi keluarnya adalah avoiding. Dan kalau unassertive dan kooperatif kombinasinya keluarnya adalah accommodating. Ya, jadi unassertive dengan kooperatif keluarnya adalah accommodating. Ya, kalau unassertive dengan uncooperative keluarnya adalah avoiding. Ya, itu sudah ada 4 ya. Sudah ada 4, competing, collaborating, avoiding, dan accommodating. Dan ada satu lagi adalah yang posisinya di tengah-tengah. Ya, nggak assertif amat. Ya, tetap mau kooperatif. Maka keluarnya adalah compromising. Ya, baik. Kita akan ulang. Kita akan ulang apa aja. Ya. Kita akan ulang apa aja ya. Siap. Siap ya, teman-teman semua. Kalau kita itu uncooperative sama assertif, keluarnya adalah competing. Ya, kalau kita itu asertif tapi kooperatif, keluarnya collaborating. Kalau kita itu unasertif dan uncooperative, keluarnya adalah avoiding. Kalau kita itu unasertif tapi kooperatif, keluarnya adalah accommodating. Kita mengakomodasi orang lain. Ya, dan kalau kita itu ya agak asertif tapi juga tetap kooperatif, makanya keluarnya compromising atau kompromi. Ya, siap sampai sini. Nah, kapan sih dipakai? Ya, kapan sih kita mesti competing? Ya, kapan sih kita mesti competing? Contohnya, ketika keputusan dan tindakan cepat diperlukan. Jadi, pendapatmu atau pendapatku? Ya, kenapa? Harus putus sekarang juga. Ya, nggak ada cara terus kita kolaborasi yuk, kita compromising yuk, gitu kan? Wah, lama. Ya, ya paling sederhana adalah apa? Anda tahu kalau di tempat saya di kampung saya namanya pingsut. Gimana tuh? Nah, yang apa gunting, batu sama kertas gitu ya. Ya, kamu sama saya, yang mana ayo deh, adu gitu kan. Ada bertiga om pimpah gitu ya. That's competing sebetulnya. Kamu atau aku, ya. Ikut kamu atau ikut aku gitu ya. That's competing. Ketika keputusan dan tindakan cepat diperlukan, maka compete aja. Ya, kalau dia tetap diakomodasi, dikolaborasi, di-avoid, aduh, masa mesti mutusin cepat terus kemudian di-avoid, nanti kalau udah nggak bertanggung jawab terhadap putusannya. Ya, that's competing. Ya, kapan digunakan lagi? Ini kan competing. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi competing itu tidak harus berarti beradu, pukul-pukulan gitu. Ya bisa juga itu. Ya, kita bisa beradu, saling diskusi, saling beradu pendapat dan sebagainya, itu juga bisa. Ya, tapi tidak harus begitu. Ya, sesederhana gangsut katanya atau apa banyak orang. Nah, itu bisa dilakukan. Proses competing, ya. Atau collaborating. Collaborating itu ketika tujuannya adalah untuk belajar dari pihak lain. Oke, saya pengen belajar dari pihak lain. Sebetulnya saya tuh tetap aja mau saya, tapi aku pengen belajar sesuatu dari pihak lain. Maka keluarnya adalah collaborating. Nah, terus kapan? Nah, avoiding. Avoiding itu kapan? Jadi kita itu tetap kekeh dengan asertif. Tetapi kita juga mau kooperatif, maka kita kolaborasi. Kolaborasi yuk. Kolaborasi itu kamu pakai caramu, aku pakai caraku. Tapi kita sama-sama mencapai tujuan yang sama. Ya. Terus kemudian yang avoiding. Kapan sih kita avoiding? Ketika masalahnya sepele atau ada masalah lain yang lebih penting. Ya, saya suka ngasih contoh yang agak-agak sedikit ekstrim adalah suatu hari, dan ini terjadi, suatu hari saya parkir di suatu tempat, ya, di mana katakanlah normalnya deh parkir itu 5.000, ya, saya bersama dengan sopir, normalnya 5.000. Terus kemudian parkir tempat sepat untuk makan. Tetapi apa yang terjadi pada saat mundur parkir, ya pas pada saat parkir juga nggak ada yang nolongin, pada saat mundur parkir tiba-tiba datang tukang parkir, ya datang tukang parkir. Oh, tukang parkir itu termasuk orang-orang yang ajaib. Dia datang pada waktu yang tepat.
yaitu pada saat harus ambil pembayaran. Kalau kita lagi butuhkan parkir, nggak akan ada datang. Ya. Dan apa yang terjadi pada saat mundur itu, terus kemudian sopir saya diminta 5.000, diminta 10.000, padahal normalnya 5.000. Ya. Dan sopir saya bilang, kamu itu ya, padahal saya itu mau buru-buru untuk pergi ke satu tempat lain untuk meeting, karena itu makan siang, terus kemudian lanjut meeting. Kamu tuh ya, tadi saya nyari parkir nggak nolongin, begitu keluar kamu tiba-tiba nongol, ya harusnya normalnya 5.000, kamu sekarang minta 10.000. Terus saya bilang sama sopir saya, udah dibayar 10.000. Kenapa saya bilang dibayar? Karena masalahnya sepele 5.000 sama 10.000. Oke. Kalau saya sampai telat datang ke tempat klien, ya ada masalah lain lebih penting, saya bisa kehilangan ratusan juta. Jadi 5.000 itu menjadi insignifikan, ya bukan karena ini masalah prinsip. Betul, itu masalah prinsip. Ya. Tapi kenapa sih kita mesti ribet? Jadi itu keluarnya di unassertive, uncooperative. Sebetulnya kita nggak kooperatif. Bukan kita, oh iya mas, terima kasih ya, ini 10.000. Enggak, bayar aja. Ya, saya nggak mau terus competing, berantem, ya, buang waktu. Ya, habis berantem saya kehilangan mood, nanti ke tempat klien presentasi jadi tidak begitu bagus, tidak begitu bagus, bisa telat, bisa nggak begitu bagus, nanti akhirnya kehilangan ratusan juta hanya karena urusan 5.000. Maka saya avoiding, bayar aja. Ngapain ribut sama dia? Ngapain ngotot sama dia juga? Ya, bayar aja. Nah, ini contohnya avoiding. Ada yang lain adalah apa? Accommodating. Ketika Anda merasa bersalah atau Anda merasa bahwa udahlah ya oke lah, ya, dan ingin menunjukkan perilaku yang masuk akal, maka kita udah aku ikut cara kamu. Ya, tidak harus selalu bersalah sebetulnya. Bisa jadi kita lebih rasional. Aku pikir yang kamu lakukan baik juga, ya nggak ada salahnya lah aku ikut kamu. Maka kita bisa melakukan accommodating. Ya. Nah, yang terakhir compromising. Ketika tujuannya penting tapi tidak sepadan dengan usahanya atau dapat menimbulkan perilaku asertif dengan pihak lain, maka kita kompromi. Daripada punyamu atau punyaku, caramu atau caraku gitu kan. Padahal ya cara itu kan ya tujuannya sama kok. Ya ngapain sih mesti harus ngotot caranya? Atau akhirnya menuju ke tempat yang sama. Jadi kita melakukan compromising. Sekali lagi teman-teman semua, ada 5. Ada 5, yaitu competing, terus kemudian accommodating, collaborating, terus kemudian avoiding, terus kemudian accommodating, dan terakhir adalah compromising. Ya, 5 ini pola yang dasar. Kenapa saya katakan pola yang dasar? Karena dalam prakteknya tentu saja tidak seperti itu. Bagi Anda yang perusahaannya itu memiliki banyak konflik, atau Anda melihat banyak potensi konflik, maka kami bisa melakukan analisa konflik tadi, analisa situasinya, dan kemudian menggunakan ini sebagai alat. Ya, tentu saja tidak sederhana ini ya, ada tools-toolsnya, ada parameter-parameternya untuk akhirnya bisa menyelesaikan konflik. Ya, karena kalau konflik itu tidak diselesaikan jadi masalah. Ya, kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, terus kemudian saya mesti bawa perubahan, tapi ternyata potensi konfliknya demikian tinggi. Katakanlah konflik A dengan kelompok A dengan kelompok B. Sementara kalau kita bikin program langsung main di bikin program aja, maka kalau kita diterima oleh A ditolak oleh B, kita diterima B ditolak oleh A, maka yang terjadi adalah apa? Padahal A dan B ini kan harus jadi satu, akhirnya rugi. Maka biasanya kita lakukan adalah manajemen konflik. Kalau sudah ada rekonsiliasi, maka nanti program bisa berjalan dengan baik. Itulah kenapa kami jago di bidang manajemen konflik, karena kami biasa menangani. Pada saat kita mau bikin sesuatu perubahan, sebaik apapun juga, itu potensi konfliknya besar. Dan oleh karena itu mesti dimanajemen dulu, baru kemudian perubahan bisa dilakukan. Banyak orang datang terus kemudian bawa perubahan. Dia pikir, wah perubahanku itu kan membawa kebaikan buat semuanya. Ya, kalau orang-orang suka bilang tidak semudah itu Ferguson gitu ya. itu yang terjadi. Oke, baik teman-teman semua. Itu yang terjadi ya. Nah, saya mau menyapa lagi kalau gitu. Ya, nanti saya ulang lagi ya. Ada siapa lagi di sini? Bu Linawati tadi sudah, Pak Hendri yang tadi sudah,
Oh, ada manajer senior di tempat saya, Devi Nur Intan. Devi, thank you sudah menengok. Ini tim saya itu ya, saya padahal nggak pernah suruh. Kenapa? Ini kan di luar jam kerja gitu kan. Saya nggak pernah nyuruh, kamu nanti malam, kecuali kalau pas lagi acara besar ya. Pas seperti acara begini kan acara yang lebih saya pribadi dibanding urusan kantor sebetulnya. Karena ini kan program CSR. Tapi mereka dengan sukarela, dengan tidak disuruh, mereka ikut. Karena pengen kalau saya suka ngeledekinnya adalah pengen lihat bosnya kerja atau enggak gitu kan. Tapi sebetulnya niat mereka adalah satu ya. Devi, thank you untuk visiting us malam ini. Dia itu cuma mau lihat bahwa tadi malam saya lihat mungkin ada ini yang mesti dibetulin, dan itu mereka yang biasanya tahu mesti dibetulin apa, terkait dengan materi, terkait dengan cara presentasi, terkait dengan suara, terkait dengan gambar gitu kan. Ya, saya yakin tadi dia soalnya mengusulkan saya untuk melakukan setting tertentu terhadap pencahayaan, ya, maka dia datang tadi ya. Devi, thank you untuk mampir. Ada Pak Dr. Tungsen, halo Pak Dokter, ngarang buku lagi Pak Dokter. Ada sahabat saya dari tahun 83, Ping Suryawan. Ping ini juga menarik ya. Dia itu gemar sekali olahraga air, ya. Jadi seingat saya dia pernah dari Ancol, atau somewhere, pokoknya di atas sana gitu ya, atau dari Kapuk itu menuju ke salah satu pulau di Pulau Seribu dengan jet ski, luar biasa. Kemarin juga saya masih lihat dia menyelam, ya, dia berenang di laut, ya, tapi memang hidupnya begitu, hobinya itu. Bing, terima kasih sudah datang. Ada tetangga saya, Ibu Agustin Darmaji. Ibu Agustin Darmaji ini saya juga kemarin itu saya bikin pengumuman, terus kemudian main tebak-tebakan karena terkait dengan narasumber. Terus Bu Agustin menebak dan betul gitu kan. Saya kata, ini tetangga saya yang menang malahan. Oke. Mudah-mudahan suka bukunya Bu Agustin. Ya, bukunya adalah Menggapai Mimpi sebagai hadiah. Ya. Ada Sakit Santoso, ini adik kelas saya di UI. Sakit Santoso ini dari jurusan hubungan internasional, tapi terus kemudian menjadi petinggi di BUMN. Sakit ini putranya itu sekolah di Sydney bareng dengan Kalista, ya. Dan berbeda dengan Sakit yang bandel banget. Putranya itu sangat halus, sangat sopan. Sakit, karena kamu tidak bisa membalas, maka kamu aku katai sekarang. Salahnya sendiri. Nanti habis itu dia capri saya dan kemudian dia ngoceh-ngoceh. Ada Nanda Vandavunika, ada Al Sipur, ada Mas Lukman Hakim, ada seorang yang lama sekali tidak kontakan, namanya Francisca Sinaga. Halo Siska, apa kabar? Francisca Sinaga ini back to 92 ya, 92. Itu bersama saya bareng-bareng mendarat di sebuah kota di Amerika dan memulai sekolah di sana. Saya ingat hari keberapa itu dengan Siska jalan-jalan keliling kampus, foto-fotoan. Ya, norak sih ya, karena baru pertama kali sekolah di Amerika. Emang norak sekali. Ada Benny 5314. Oke. Ada Mas Handoko Indroyono. Mas Handoko Indroyono adalah orang di balik Filosofi Kopi, baik kafenya maupun filmnya. Dan beliau adalah yang menjadi inisiator mendaki ini untuk M-Block Space, ya, dan kemudian Kebun Ide. Ya. Mas Handoko Indroyono ini pernah menjadi tamu di Sejam Bersama Handoko Wijnyowarto. Ya, nanti akan kami reposting. Ini ada satu yang menuntut sesuatu. Ada namanya Mas Dr. Christian EN, ya, hadir dan info bahwa Cah Wijita dia sangat bangga. Jadi tadi ada Franciscan Sinaga dari Wichita juga. Wichita itu satu kota kecil di tengah-tengah Amerika. Sangat terkenal karena dia benar-benar di tengah Amerika. Sangat terkenal karena industri penerbangannya.
Itu nomor 2. Dan sangat terkenal karena sering terkena tornado. Christian, kamu pernah kena tornado belum? Ya, ini menarik ya. Saya tinggal di sana 2 tahun. Ya, saya tinggal di sana 2 tahun. Ada Nanda Vanda Funika, ya Pak, baru join. Halo, halo juga Nanda. Ya, ada siapa lagi? Ada Lu 06 join. Oke. Siapa lagi? Oh ya, saya mesti minta maaf nih. Ya, saya kemarin diprotes oleh Mas Bagas Bawono. Mas Bagas Bawono bilang saya tuh hadir. Ada saya di acara, kenapa saya nggak disapa? Sejujurnya, nggak ada. Dan saya punya buktinya kan, chatnya itu. Nggak ada benar-benar. Ya, nggak ada benar-benar. Ya, ini mohon maaf. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak disapa bukan karena saya sombong atau membedakan satu dengan yang lain, tetapi memang kadang-kadang tidak terlihat di dalam sini. Ya, ada masih kembali ke Christian. Christian mengatakan lovely dan sangat kekeluargaan Permiasnya. Oh, mesti tahu dong dulu pengurus Permiasnya siapa. Jadi kebetulan dulu saya jadi sekjen Permias di Wichita. Terus kemudian saya tuh sampai sekarang nih masih presiden alumni Permias Wichita. Jadi sebetulnya masih menjabat itu. Ya, betul, kita bikin sekeluarga mungkin. Kami bikin program Indonesian Night, kami bikin program yang Asia Festival ya, bersama dengan negara-negara Asia lain, memperkenalkan makanan Asia jadi kita jadi tukang sate, kita jadi tukang apa, seru banget ya. Dari Christian EN mengatakan sudah dong, nggak afdol kalau nggak deg-degan kejar-kejaran dengan tornado, Pak Andoko Maestro tadi terkait dengan tornado. Kalau Anda suka nonton film, ya gambaran, ya kalau YouTube kan gampang lah nyari tornado di YouTube ya. Tapi kalau Anda pengen dapat gambaran film, ya dan itu film itu nanti kota yang disebut oleh Christian Wichita itu ada di sana, itu filmnya namanya Twister. Yang main adalah Helen Hunt sama oh my God, saya lupa. Helen Hunt dan aduh saya lupa. Coba lah lihat ya, namanya Twister. Ya. Ini si Christian mengatakan, untung bisa ngebut pakai My Blue Mustang. Wow, keren, naiknya Mustang. Oke. Mustangnya musuhnya cuma satu, saya tahu. Christian musuhnya Mustang adalah Hailstorm. Jadi Hailstorm itu hujan es batu. Es batunya nggak kecil-kecil segini-segini nih. Jadi kalau Hailstorm, mobil-mobil itu ada bisa apa ya? Kalau istilah sana namanya dent. Penyok-penyok kecil gitu. Banyak banget. Kebayang nggak sih? Ya, apa namanya? Penyok-penyok kecil dan banyak banget gitu kan. Oke. Itu kira-kira. Wah, dari McDonald's bilang malah Pierce Brosnan. Maksud sih Pierce Brosnan? Bukan rasanya deh. Pierce Brosnan itu yang gunung. Namanya lupa saya. Tapi nanti searching sendiri ya, Twister. Bukan Pierce Brosnan. Twister adalah lupa saya. Kalau nggak salah yang main ini loh, yang main serial Big Love. Betul, dia betulin lagi. Bukan Pierce Brosnan tapi Bill Paxton. Bill Paxton adalah yang Bill Paxton dan Helen Hunt main di film Twister. Itu mengisahkan tentang tornado di jalur Wichita, Oklahoma, Texas itu, yang memang daerah yang itu. Ya, Bill Paxton, betul. Bill Paxton ini nanti main film serial namanya Big Love ya, tentang suku Amish di Amerika yang bisa punya istri 3 atau 4 gitu ya. Ada Mas Daru Pratiknya, ini teman saya tinggal di Semarang. Ada Herianto Kosase, ini bos di kelompoknya Jarum. Herianto Kosase. Saya ingatnya dia, Herianto Kosase kalau lagi keluar di sini. Kalau sehari-hari saya panggilnya dia Cakil. Cakilnya orang Cirebon yang sangat doyan masak dan makan. Ya.
makanya tercermin dari tubuhnya. Cakil, terima kasih sudah mampir. Cakil ini bos di Jarum Group. Ya, Cakil ini bos di Jarum Group. Ada siapa lagi di sini? Ya, Bill Paxton. Oke, sekarang balik lagi soal manajemen konflik nih. Takutnya yang di Instagram masih ada 12 menit lagi. Ya, saya bikin rangkuman dulu. Satu, ya, bahwa kalau kita tadi saya mulai dengan cerita tentang sejarah. Sejarah itu pada dasarnya adalah catatan-catatan tentang konflik. Ya, kalau Anda tahu Perang Diponegoro jelas masuk dalam sejarah, jelas konflik antara Belanda dengan pasukan Diponegoro atau pasukan Mataram gitu kan, perang Padri, itu semua konflik semua, oke, masuk di dalam catatan sejarah. Tapi jangan berpikir bahwa R.A. Kartini juga pahlawan. Apakah berkonflik? Ya, antara pihak-pihak yang mau ya, wanita tetap di belakang, wanita tetap bodoh, dengan Kartini yang berpikiran maju bahwa wanita itu harus setara dengan pria, bahwa wanita itu boleh belajar dan kemudian menentukan nasibnya sendiri dan sebagainya. Oke, itu kalau kita bicara soal sejarah. Nah, kenapa sejarah saya angkat sebagai pembuka? Karena di dalam sejarah itu konflik, di dalam sejarah itu kita tahu bahwa yang namanya konflik itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah yang tradisional, konflik itu harus dihindari karena nggak baik. Pendekatan yang tidak tradisional mengatakan bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita bisa kelola dengan baik, maka konflik tadi bisa menjadikan manfaat. Tentu saja kita tidak terus kemudian berkonflik agar supaya mendapatkan manfaat, tidak, tetapi itulah yang terjadi. Ya, itu terjadi. Nah, terus kemudian terkait dengan konflik tadi dua dimensi yang penting. Soal assertiveness, bagaimana kita lebih berorientasi pada diri sendiri. Soal cooperativeness, dengan berarti yang kita punya keinginan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Berarti ada unassertive yang ya udah nggak apa-apa lah. Ya, ada yang sangat asertif, ada yang uncooperative, ada yang sangat kooperatif. Ya, dan itu akhirnya melahirkan 5 kombinasi. Kombinasi pertama yaitu asertif dan uncooperative, itu keluarnya adalah competing. Competing itu tidak harus berantem, competing bisa as simple as ngadu batu gunting kertas gitu ya, atau om pimpa, atau benar-benar harus adu, benar-benar perang atau apapun juga gitu ya. Itu competing. Jadi bukan berarti itu kemudian harus menghindari konflik. Kalau memang harus begitu ya begitu. Itu satu. Terus kemudian kalau dia itu uncooperative tapi unassertive, maka avoiding. Hindarin aja. Ngapain mesti ribut? Karena ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada hanya sekedar ribut gitu ya. Terus kemudian kalau dia itu asertif tapi kooperatif, keluarnya adalah asertif tapi kooperatif, keluarnya collaborating. Kalau dia tuh unasertif dan kemudian kooperatif, dia keluarnya adalah accommodating, dan kalau dia ada di tengah-tengah, dia keluarnya adalah compromising. Nah, tadi diceritakan kapan kita pakai yang namanya avoiding, kapan kita pakai competing, kapan kita pakai avoiding, kapan kita collaborating, kapan kita compromising. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Agar supaya kita tuh jangan punya pikiran bahwa namanya konflik harus competing. Konflik tidak harus competing. Bisa compromising, bisa accommodating, bisa avoiding, bisa juga collaborating. Ada konflik. Jadi kalau kita bisa, nah tentu saja tidak sesederhana itu. Ya ini tapi kan karena program setengah jam ya. Nah, biasanya kami kelola dengan perusahaan-perusahaan adalah, kita tuh punya konflik nih begini, gimana cara mengelolanya? Ya dengan model itu, tapi terus kemudian kita detailin sehingga ada treatmentnya, ada assessmentnya, ada apanya segala macam sehingga konflik tadi bisa hilang. Dan konflik ini, manajemen konflik ini seringkali dipakai sebagai program sebelum program utama dilakukan. Karena kalau konfliknya nggak di-manage, terus kemudian masih terjadi konflik, sebagus apapun program tidak akan berhasil. Itu yang terjadi. Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaatnya dengan mempelajari manajemen konflik malam hari ini. Ya, kenapa? Karena ini penting sekali. Saya Doko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Sarah Zoom Live.